Karena kalau kita nggak menjaga titik kestabilan birahi serta emosi, itu burung kita pun nggak stabil juara di lapangan. Seperti itu. Kan sama teman-teman juga, misalkan gonta-ganti masteran. Ya. Seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Kicau Mania, apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan saya atau channel kecil saya Dad Murai ya teman-teman. Channel kecil yang selalu membahas konsisten perawatan murai dari nol sampai dengan juara. Di kesempatan kali ini seperti biasa ya teman-teman, saya akan membalas satu persatu requestan para subscriber saya. Dan yang setiap jam 12 siang saya akan balas secara konsisten ya. Tetapi kalau requestan teman-teman sudah ada di channel saya, silakan saja scroll ke bawah dan saya nggak perlu buatkan requestan lagi. Dan di sini saya sebutkan salah satunya ya yang request, dia bernama Mutiara Santosa teman. Saya tampilkan di layar kaca teman-teman requestannya seperti itu, agar teman-teman dapat menilai ya apakah edukasi yang saya berikan masuk akal atau tidak ya teman. Kalau masuk akal silakan teman-teman ikuti, tetapi kalau tidak masuk akal silakan ditinggalkan, karena kita di sini sama-sama belajar teman-teman. Dia request kepada saya yang berbunyi seperti ini teman-teman. Bang, bikin konten agar murai stabil juara. Menurut saya ini sangat penting ya teman-teman, karena belum ada di channel YouTube saya. Sebelum saya memulainya, alangkah baiknya saya menenangkan dulu teman. Di sini kan di kolom komentar teman-teman ya, ketika teman-teman nonton channel YouTube saya ya teman-teman, bukannya saya promosi ya, itu kan ada tombol seperti love ya teman. Di atas kolom komentar teman-teman scroll ke kanan, nanti saya tampilkan juga gambarnya seperti apa. Dia itu ada tombol love, itu tombol seperti tombol bonus ya untuk saya teman. Kalau teman-teman bersedia mendonasikan sedikit rezeki teman-teman ya untuk saya teman-teman, silakan saja klik tombol tersebut teman-teman. Kalau nominalnya silakan seikhlasnya saja teman-teman, karena menurut saya itu sangatlah bermanfaat untuk saya teman-teman. Dan langsung saja kita bahas ke topik requestannya seperti apa. Pada intinya kita itu memelihara murai batu ya, ingin juara, bahkan ingin juara setiap minggu teman-teman. Ya kan, minggu ini juara, minggu besok akan juara. Itu yang dinamakan murai batu stabil, ya kan. Nah, murai batu stabil itu kuncinya itu ada di rawatan harian teman-teman, di rawatan harian yang teman-teman terapkan. Ya, seperti murai batu saya itu kan saya terapkan hariannya, saya buat stabil. Contoh teman-teman, contoh kecil, misalkan kita kasih jangkrik porsi takaran rendah, jangkrik 5 pagi dan 5 sore, tetap kita lakukan. Penjemurannya juga kita rutin kita lakukan, pemandiannya juga itu wajib kita lakukan, dan fungsi mandi itu menurut saya dapat menstabilkan titik birahi dan emosi murai batu tersebut. Nah, ketika titik birahi dan emosinya sudah mulai stabil, otomatis dia kerja di gantangan juga stabil teman-teman. Seperti itu. Dan pengumbaran itu juga sangat penting teman-teman. Biasanya murai batu saya ketika kita lombakan atau ketika saya lombakan, biasanya keesokan harinya saya taruh di umbaran. Fungsinya umbaran untuk
menstabilkan birahi dan emosinya dia. Seperti itu. Agar minggu kedepannya dia lebih fit lagi teman-teman, dan birahinya nggak muncak. Seperti itu. Biasanya murai batu yang nggak stabil di gantangan, biasanya teman-teman itu kurang memperhatikan titik kestabilan birahi. Tuh teman-teman. Birahi murai batu itu kadang lebih cenderung lebih naik ya dibanding emosi. Karena murai batu yang hariannya gacor, kita jemur dengan porsi kencang, mandinya kurang, atau nggak konsisten mandinya, itu birahinya akan muncak teman-teman. Dan itu juga salah satu hal terpenting yang menyebabkan murai batu kita tidak stabil juara di lapangan. Seperti itu. Dan yang terutama juga menurut saya, murai itu waktu di gantangan teman-teman. Misalkan ya, kalau para senior murai batu kan pemain-pemain besar ya, seperti Umi Kalsum dan seperti Casper ya, itu biasanya dia menggantangkan murai itu nggak setiap minggu ya teman-teman, bahkan juga nggak setiap 2 minggu. Itu biasanya dikasih jeda bisa sebulan, seperti itu. Karena itu menurut saya, kalau kita gantangkan setiap minggu, itu lama-lama kadang birahinya naik teman. Birahinya naik, emosinya naik, jadilah dia keesokan minggu berikutnya maksudnya nggak bisa tampil semaksimal ketika minggu sebelumnya. Dikarenakan pada saat dia birahinya muncak, kita nggak memperhatikan yang pertama pemandian, pengumbaran yang sangat rutin ya menurut saya. Itu sangat cara efektif sekali teman untuk menjaga titik kestabilan birahi murai kita kan. Murai batu juara kita maksudnya. Karena kalau kita nggak menjaga titik kestabilan birahi serta emosi, itu burung kita pun nggak stabil juara di lapangan. Seperti itu. Kan sama teman-teman juga, misalkan gonta-ganti masteran. Ya. Seperti gini teman-teman. Saya kasih contoh. Murai batu teman-teman itu sudah juara di minggu ini dengan memakai masteran yang pertama Cililin, bahkan masteran Ciblek. Ya kan? Lalu teman-teman ganti nih masterannya dengan memakai cucak hijau ya, atau suara yang menurut saya nggak mau kalah dengan murai ya teman, atau ngerol panjang ya, ngukluk ya, udah mati ngeropel ya teman. Itu juga bisa menyebabkan birahi. Karena saya mengalami teman-teman. Jadi saya memiliki murai batu yang juara, stabil. Lalu saya beli cucak hijau yang juara. Niat saya ini teman-teman, si cucak hijau tersebut ini niat saya untuk masteran sekalian masteran murai batu saya. Karena kan cucak hijau saya kan isiannya dulu kan tandes-tandes ya teman-teman. Busetannya tajam, tembakannya tajam. Saya belilah. Saya padukan lah teman-teman dalam satu ruangan. Alhasil ketika saya lombakan, minggu depannya jong. Karena dia itu kan saling tembak ya, saling tarung ya teman. Si murai dengan si cucak hijau ini saling tarung, saling tempur setiap hari teman-teman. Menurut saya itu juga akan berakibatkan birahi untuk murai batu kita. Nah, murai batu kita sudah birahi, emosinya naik, di lapangan berantakan teman-teman. Seperti itu. Yang terpenting teman-teman harus memperhatikan yang pertama pemasteran, yang kedua konsisten dengan pemandian teman-teman. Misalkan mandinya itu 2 hari sekali. Tapi kita lihat dulu teman-teman. Biasanya kalau saya teman-teman melihat murai batu pada saat di rumah dia bongkar isian, ya kan, dari seperti biasa dia
hanya ngukluk isian, ya kan? Dan tiba-tiba dia pada hari esoknya ketika selesai lomba, burung tersebut bongkar materi. Ini sangat berbahaya, teman. Itu juga bisa menyebabkan birahinya dia tinggi, ya kan? Karena saya pernah juga, teman, burung minggu ini juara, tapi dengan pola rawatan sama, ya kan? Di rumah dia nggak terlalu gacor, sesekali bongkar materi. Pada saat dilombakan hari Minggu, Senin dan hari Senin serta Selasanya, burung itu gacor banget, teman. Di rumah bongkar isian, bongkar materi. Saya biarkan saja, mandinya juga tetap saya ikutin seperti settingan harian yang sebelumnya. Tetapi itu akan berakibatkan birahinya dia naik. Jadi kita harus pada intinya kita harus memerhatikan cara pemandiannya juga tuh. Cara pemandian maksudnya dalam arti kita lihat dulu nih, apakah murai batu kita hariannya udah bongkar materi. Nah, itu kita harus wanti-wanti. Kita harus mandikan. Karena birahi serta emosi itu muncak, teman. Jadi, kalau menurut saya, kuncinya burung stabil itu di rawatan harian. Dan teman-teman haruslah jeli melihatnya, teman. Biasanya menandakan ya, teman. Burung yang birahinya sudah tinggi, ya kan? Itu di rumah bongkar materi. Ya. Tapi kalau burung yang stabil di rumah dia nyantai, nggak terlalu dar-der ya, teman. Sesekali bongkar materi, nggak terlalu ngotot. Nah, itu menurut saya stabil. Di lapangannya baru kita tingkatkan tenaganya dia. Karena menurut saya burung di rumah itu harus birahinya stabil. Ya. Pada saat kegantangan itu kita PR-nya hanya tetap menstabilkan birahi serta emosinya saja. Nggak perlu kita naikin. Karena kalau birahi sudah kencang, bertemu lawan yang banyak, itu birahinya tambah muncak lagi, tuh. Kalau kita pakai settingan kencang, itu berakibatkan fatal, yang ada dia berantakan. Saran saya, settingan murai batu kita kan berbeda. Satu dengan yang lainnya kan nggak sama, teman. Tapi intinya tujuannya sama. Hanya menstabilkan titik birahi dan emosi. Seperti itu, teman. Dan menurut saya, dan yang saya garis bawahi, kalau murai batu teman-teman ingin stabil, teman-teman harus jeli perawatan harian. Hariannya konsisten dan lebih memahami karakter murai batu tersebut. Dalam arti, teman-teman contohnya, teman-teman harus lihat, biasanya murai batu teman-teman itu kan gak gacor. Ya kan, di rumah gak terlalu gacor, lalu teman-teman mainkan, masuk juara 1 minggu ini. Dan setelah lomba, tiba-tiba murai batu teman-teman gacor nih, full materi di rumah, ngotot terus ya kan. Nah, itu teman-teman harus perhatikan. Itu menandakan birahinya tinggi, serta emosinya tinggi. Dan teman-teman siasati dengan pemandian serta pengubaran agar birahinya stabil kembali. Seperti itu. Saya rasa cukup ya, teman-teman. Itu dia menurut pengalaman saya dan yang saya pelajari dari para senior murai batu di sekeliling saya, teman-teman. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya masih nervous ya di kamera. Dan kalau untuk perawatan insya Allah real ya, nggak ada yang saya tutup-tutupi, teman. Berdasarkan pengalaman dan yang saya pelajari dari para senior murai batu di sekeliling saya. Oke, saya rasa cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.